Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Saya sebelumnya ingin mengucapkan selamat datang untuk ibu-ibu Majelis Taklim Anissa, pengurus Pusat Bayangkari di Studio Metro TV. Terima kasih untuk kedatangannya ibu. Kembali kita bertemu di Tafsir Al-Misbah, membahas mengenai surah Al-Araf. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Kita akan membahas lebih lanjut kali ini mulai dari ayat ke-85 Pak Quraish. Tapi sebelumnya, kalau kemarin Anda sempat melihat bahwa Pak Quraish sudah membahas mengenai surah Al-Araf ini, terutama mengenai ketika azab didatangkan kepada kaum Nabi Lut yang melakukan hubungan sesama jenis, ya, hubungan seks sesama jenis Pak Quraish. Selanjutnya apa yang akan kita bahas? Ya. Kali ini kita akan bahas tentang Nabi Syuaib. Ya. Bagaimana beliau menghadapi kaumnya, apa petuah-petuahnya dan lain-lain sebagainya. Baik, silakan Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum ini kita sudah menjelaskan bahwa suratul A'raf itu berbicara tentang keesaan Allah, berbicara tentang kenabian, dan berbicara tentang hari kemudian. Itu intinya. Nah, dalam konteks berbicara tentang kenabian itu, ada beberapa nabi yang disebut kisahnya secara singkat di sini. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut. Nah, kali ini kita akan bahas Nabi Syuaib. Nah, baik, kita lihat ayat kita ini menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Madyan itu sebenarnya nama dari satu orang, kakek dari suku yang tinggal di situ. Orang ini, Madyan itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nah, kita secara umum orang mengenal bahwa Nabi Ibrahim itu punya dua istri kan. Si Hajar melahirkan Ismail, Sarah melahirkan Ishak. Sebenarnya di dalam sejarah itu dikatakan beliau punya 3 istri. Satu lagi bernama Qaturah. Qaturah ini itu melahirkan Madyan. Jadi ini kepada mereka ini, kemudian dia tinggal di situ, anak cucunya tinggal di situ, suku atau anak cucunya itu merupakan suatu suku tersendiri, itulah yang diutus kepada mereka Syuaib. Ya. Nah, mereka ini tinggal di sebelah tenggara Sinai, itu di Laut Merah. Kita bisa katakan antara di Teluk Akabah, antara Ailah dan itu di Timur Tengah deh pokoknya, di Yordan sana, berbatasan dengan Saudi Arabia. Jadi Nabi dulu pernah lewat di sana, pernah lewat di tempat mereka ini. Baik, ini Syuaib, sebagaimana nabi-nabi yang lalu, di sini kita pernah baca, itu selalu yang pertama diucapkannya kepada kaumnya, U'budullah ma lakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Saya dalam episode-episode yang lalu sudah menjelaskan apa makna sembah, apa makna beribadah kepada Allah, dan kenapa para nabi ini selalu mengajak pertama kali kepada penyembahan Allah, karena tidak ada artinya amal kebajikan Anda, wahai umat manusia seluruhnya, kalau Anda tidak mengakui keesaan Allah. Jadi itu yang pertama selalu dikatakan, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Sudah datang kepada kamu bukti yang jelas dari Tuhan yang memelihara kamu. Nah, setiap nabi itu bawa bukti kebenaran kenabiannya.
Nabi Syuaib juga bawa bukti kebenaran kenabiannya. Nabi Musa bawa bukti kebenaran kenabiannya. Nabi Isa, setiap nabi ada bukti kebenarannya. Itulah yang dinamai mukjizat. Oke. Kita kalau masuk ke suatu rapat, kita katakan saya utusan si A. Perlu bukti enggak? Perlu surat mandat enggak? Iya. Harus. Mana mandat Anda? Nabi juga begitu. Saya utusan Allah. Mana mandat Anda? Mana bukti bahwa dia yang mengutus Anda? Jadi selalu Nabi Muhammad itu buktinya yang paling jelas adalah Al-Quran. Oke, kita tidak akan bicara soal itu sekarang. Setelah berpesan kepada kaumnya agar supaya menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa dan menyampaikan bukti-bukti kenabiannya itu, beliau berpesan. Pesannya, fa'auful kaila wal mizan. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Ini masyarakatnya ini rupanya masyarakat pedagang. Sempurnakan takaran dan timbangan, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan mengurangi hak-hak orang. Nanti kita akan ada di Al-Quran, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum wa wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Kalau dia minta ditimbangkan, dia minta lebih. Kalau dia yang menimbang, dia kurangi. Itu celaka itu orang-orang semacam. Ya kan? Sampai sekarang masih ada kayak gitu kan? Wah, masih banyak. Baik. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Setelah menyatakan sempurnakan takaran dan timbangan, dia tambahkan lagi, jangan kurangi hak orang. Ini bisa bermakna banyak sekali. Bisa bermakna jangan cela orang yang tidak ada celana. Ya kan, itu kan mengurangi haknya. Jangan kurangi hak orang, misalnya orang yang seharusnya dihormati, hormati dia. Demikian seterusnya. Jadi jangan kurangi apa yang mestinya sempurna. Jangan cela orang yang bukan itu celanya. Jadi bukan hanya dalam soal timbangan atau takaran. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu melakukan pengerusakan di bumi. Jangan melakukan pengerusakan lingkungan. Setelah Allah melakukan perbaikan di sini. Ini alam raya ini sangat-sangat indah, sangat-sangat sesuai untuk kita huni. Mestinya kita kembangkan itu, kita beri dia nilai tambah, jangan dikurangi nilainya. Ya kan? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalika khairun lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu lebih baik buat kamu kalau memang kamu orang-orang yang beriman. Ya, saya kira kita ini dulu. Ya. Baik, jangan mengurangi hak orang. Adalah sebuah kalimat sederhana, tapi memiliki arti yang begitu luar biasa. Lebih lanjut akan kami hadirkan kepada Anda beberapa saat lagi. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Berkah Cahaya Ramadan di Metro TV. Saya Hilbram bersama Pak Quraish, surah Al-Araf ayat 85 dan seterusnya yang sedang kami bahas di sini. Kita lanjutkan Pak, silahkan. Baik. Setelah dia memberi pesan-pesan ini, ayat ini menyatakan atau Nabi Syuaib menyatakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin." Yang demikian itu lebih baik buat kamu kalau kamu beriman. Baiknya di mana nih? Oke. Baiknya di dunia dan di akhirat. Mari kita lihat baiknya di dunia sepintas lalu. Kalau seorang berbelanja di suatu tempat, lantas dia temukan bahwa timbangannya kurang, kira-kira dia mesti mau belanja ke sana? Kehilangan langganan.
Ya kan? Itu paling tidak di dunia ini, ya toh. Kalau saya jujur padanya, memberikan hak-haknya, melayaninya secara baik, dia jadi langganan saya dan akhirnya perdagangan saya akan lancar. Nah, di akhirat tentu demikian juga. Nah, dikatakannya in kuntum mu'minin, kalau memang kamu beriman. Karena apa? Ada hal begini. Ada orang meninggalkan keburukan, tidak memperhitungkan soal akhirat. Dia boleh jadi tidak beriman, dia ini. Ya, ada orang-orang boleh jadi dia tidak beragama, pokoknya dunia saja ini. Ada orang-orang meninggalkan keburukan, didorong oleh kepentingan pribadinya. Ya kan? Ada orang perokok. Berhenti merokok. Kenapa berhenti? Demi kesehatan saya. Bagus kan? Tetapi yang lebih baik lagi, meninggalkan keburukan itu karena Allah. Saya mau dapat ganjaran di akhirat. Siapa yang bertobat, hendaklah dia bertobat karena Allah. Supaya dia dapat yang di sana. Nah, untuk beriman mendapat yang di sana, perlu percaya hari kemudian. Ya kan? Perlu percaya ada hari esok. Nah, kita kembali lagi, kita lihat nih tadi. Keisaan Allah, kenabian, dan kepercayaan akan hari esok. Itu ayat kita. Baru dia lanjutkan. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Jangan kamu duduk. Jangan kamu berada di setiap jalan kebaikan untuk meneror orang. Untuk menakut-nakuti orang. Kamu menghalangi orang untuk melakukan kegiatan di jalan Allah. Jadi saya beri contoh menakut-nakuti. Ada satu orang mau sedekah, jangan kamu sedekah, nanti kamu jatuh miskin. Nakut-nakuti enggak itu? Cukup sekian simpan untuk ini. Itu contoh sederhana. Bisa jadi ada terornya lebih lagi, ya kan? Tapi jangan kamu itu. Wa tasudduna an sabilillah man amana bihi. Kamu menghalangi orang melakukan kebaikan, orang yang percaya pada Allah itu. Dan kalian menghendaki untuk membelokkan jalan itu. Itu jalan lurus, lempeng, jangan berliku-liku. Udkuru id kuntum qalilan fakassarakum. Hai masyarakat Madian, renung-renungkanlah bahwa dulu kamu itu sedikit. Madian itu dulu satu orang. Kemudian kamu diberi anak cucu. Jadi banyak. Dulu harta kamu itu sedikit, sekarang diperbanyak Allah. Dulu pendukung kamu itu sedikit, sekarang ingat itu. Karena semakin besar suatu kelompok, semakin besar suatu bangsa, mestinya semakin kuat dia. Ya kan? Oke. Wanduru kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan renungkanlah, perhatikanlah bagaimana akibat buruk yang dialami oleh para perusak. Kita disuruh kembali ke sejarah, lihat pengalaman. Kita sekarang tidak perlu kembali terlalu jauh. Kita kembali aja ke masyarakat kita, bagaimana nih orang-orang yang itu. Bagus. Baru kita lihat lanjutan pesan Nabi Syuaib. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Ini pesan kerukunan beragama. Dari dulu nih ada. Kita dengarkan apa maksudnya. Kalau ada sekelompok di antara kamu percaya kepada apa yang kusampaikan dari risalah Tuhan ini, dan ada lagi yang tidak percaya, bagaimana? Gimana keputusannya nih? Ada Muslim, ada non-Muslim. Dia katakan fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Sabar aja. Kita tunggu putusan Allah. Kalau kita sekarang mau menentukan, kita jujur kita. Kalau kita mau menentukan di dalam diri kita, dalam kelompok kita, kita berkata bahwa Islam itu yang paling benar, ya kan?
Nah, kalau saudara-saudara kita umat Kristen bagaimana? Kristen itu yang paling benar. Yang Buddha itu yang paling benar. Walaupun dia berkata ada juga kebenarannya Islam, tapi kebenaran yang, ya kan begitu. Siapa yang mau putuskan ini? Kita sabar aja, tunggu Allah yang putuskan. Sampai-sampai itu di dalam Al-Quran ada pesan Rasulullah, pesan Allah yang disampaikan pada Nabi. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi kami salah, boleh jadi kamu benar, boleh jadi kamu salah, nanti Tuhan yang putuskan. Jadi kita bangun masyarakat kita ini yang kita sepakati apa yang baik untuk semua. Soal akidah, kita di dalam hati kita berkata ini yang paling benar, tapi waktu kita keluar tidak usah berkata saya paling benar. Tuhan yang putuskan. Pesan ini itu adalah pesan Allah sejak dahulu kala sampai sekarang. Qul la tus'aluna amma ajramna. Kalian tidak akan mempertanggungjawabkan dosa kami. Kami pun tidak mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Karena mau ambil putusan di dunia nggak mungkin. Mari kita kerjasama untuk itu. Jadi kita lihat bahwa pesan Syuaib ini ada 3. Pertama, keesaan Allah. Kedua, pembinaan hubungan harmonis dalam ekonomi dan masyarakat. Dan ketiga, kerukunan hidup umat beragama. Walaupun mereka itu bukan orang-orang yang percaya Allah. Kalau kita di Indonesia ini semuanya keesaan Tuhan kan? Iya. Ini mana ya? Saya kira itu yang kita. Luar biasa, Pak Quraisy. Itu sebuah pesan yang sangat luar biasa. Ada berbagai macam perbedaan, tapi biar Allah yang akan menentukan nanti pada saatnya. Saya akan segera kembali. Anda masih menikmati indahnya bulan suci Ramadan bersama Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nisa, pengurus Pusat Bayangkari, silahkan dulu Pak Quraisy, lanjutkan sedikit. Baik, kita lihat apa jawaban kaumnya. Diajar begitu. Berkatalah pemuka-pemuka kaum yang angkuh itu, kami pasti usir kamu, wahai Syuaib, dari negeri kami. Kamu harus diusir. Ini kebiasaan orang yang salah tapi kuat. Sampai sekarang begitu, usir dia. Karena dia tidak bisa membantah dengan menggunakan argumentasi yang logis. Udah, itu biasa orang kalau bertengkar, dia akhirnya suara keras, bentak-bentak. Itu karena dia tidak ini begini juga. Ini tabiat manusia sejak dulu. Kami pasti usir kamu dari negeri ini, wahai Syuaib, bersama orang-orang yang percaya kepada kamu. Atau kamu kembali ke agama kami. Dulu sebelum Syuaib datang, kalian kan percaya kepada apa yang kami sembah, kembali kepada tradisi kami. Tentu saja ini tidak ditujukan pada Syuaib, karena Syuaib tidak pernah menyembah berhala. Ya, kalau ditujukan pada Syuaib itu artinya atau kamu kembali sebagaimana keadaanmu dulu sebelum dapat wahyu, kamu diam-diam aja membiarkan kami. Oke. Kata Syuaib, walaupun kami tidak senang, kamu juga mau paksa kami. Kamu tidak senang dengan sikap kamu memaksa kami. Kamu tidak senang dengan sikap kamu menyembah berhala-berhala dan mengurangi timbangan atau takaran. Sungguh kami telah mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah kalau kamu kembali kepada agama kamu dulu. Setelah Allah memberikan kami, setelah Allah memberikan keselamatan kepada kami, baru dia katakan, kami tidak mungkin akan kembali ke ajaran agama kamu illa ayyasha Allah Rabbuna, kecuali kalau Allah menghendaki. Tapi tunggu dulu. Tapi ada kalimat yang tidak, tapi Allah tidak menghendaki itu, jadi kami tidak akan kembali. Nah, kita hanya garis bawahi
dia tetap berkata kecuali kalau Allah menghendaki. Apa pelajaran yang kita ambil? Walaupun Anda sudah yakin dengan hati Anda, dengan sikap Anda, dengan rencana Anda yang begitu matang, selalu kaitkan dengan Allah. Illa yasha Allah. Saya sudah segalanya sudah siap, nih undangan udah siap, ini udah siap, ini udah siap, mobil udah ada. Saya mau berangkat besok. Enggak, insya Allah. Kenapa? Karena kita melangkah itu punya kaitan dengan yang lain. Kita ini kalau ibu dari rumah tadi tepat jamnya di sini ada kaitan kan? Jangan kalau ada demo tadi bagaimana? Kalau mobilnya rusak bagaimana? Kalau hujan lebat bagaimana? Banyak hal, bahkan bisa jadi hati berubah, bisa nggak? Kita sudah keluar rumah mau ke sana, lihat tadi mampir di sini dulu. Jadi itu sebabnya perlu insya Allah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Apa yang saya sampaikan ini berdasar pengetahuan saya, tapi pengetahuan Allah lebih hebat dari saya, lebih luas dari saya. Segalanya dia ketahui, karena itu saya tetap berkata insya Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban ini. Oke. Luar biasa, terima kasih Pak Kurais. Saya berikan kesempatan bertanya, silahkan ke Ibu, boleh? Nama saya Ibu Sani Julius. Saya ingin mengajukan pertanyaan pada Bapak. Apakah kita bisa memperingatkan seorang pedagang yang sedang bertransaksi jual beli dengan kita apabila mereka mengurangi timbangan yang kita beli? Itu yang kita tanyakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan. Jelas bisa, bahkan wajib. Ya, wajib. Kasih timbangannya kurang nih. Wah, itu soal belakang dulu. Kalau marah bagaimana ya? Kalau marah, ibu kan bisa marah juga. Ibu tidak usah marah. Sebenarnya tidak jadi saya beli. Oh, selesai. Dia yang rugi. Ya, disampaikan dong kalau kurang. Kenapa mau menerima kekurangan? Kenapa mau menerima? Kalau ibu rela, itu tadi kurang loh. Kalau orang lain tidak mau terima itu, tapi kalau saya nggak apa-apa. Nah, kalau ibu rela, tetapi ya kan. Jadi wajib diberitahu. Jangan melihat sesuatu yang buruk terus ibu diamkan. Disampaikan itu, ya toh. Karena ibu tahu logikanya ini yang menimbang kurang ini. Waktu diberitahu oleh Nabi Syuaib begitu, terus mereka berkata begini kepada kaumnya ini di ayat kita ini. Kalau kamu ikuti Syuaib, kamu rugi. Kenapa rugi? Ya kamu tidak bisa lagi kurangi timbangan. Jadi orang jahat itu mengingatkan juga orang jahat seperti dia, jangan lakukan itu karena kamu rugi. Apa ruginya? Kamu tidak bisa korupsi lagi. Kamu tidak bisa kurangi lagi. Jadi kita orang yang baik juga mengingatkan dia bahwa kamu salah, kamu kurang. Saya kira itu Bu ya. Oke, baik, cukup jelas Ibu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, silakan Ibu. Saya Ibu Ibrahim Nawawi ingin bertanya kepada Pak Kurais. Dalam hal hubungan antar sesama manusia, katakanlah dia dengan kita lain agama. Namun menurut kita ini cukup prinsip buat kita. Apakah hal seperti ini katakan ia piara anjing aja Pak, ataupun hal-hal yang lain? Apa ini sebaiknya kita sampaikan, dan keduanya kita menjauhi dari orang ini? Bagaimana menurut pandangan atau petunjuk Bapak? Terima kasih. Ini kalau berdekatan Bu ya, bertetangga gitu misalnya Bu ya. Terima kasih. Baik Bu, sekarang begini, itu ada pesan Nabi. Ada orang yang punya hak 3 terhadap Anda. 3 haknya. Keluarga, seagama, dan tetangga. Ini punya 3 hak. Nah, ada orang yang punya 2 hak. Tetangga dan manusia seperti kita. Nah, walaupun dia beda agama. Nah, kita harus menghormati tetangga.
Kita bergembira dengan kegembiraannya, kita menyampaikan bela sungkawa dengan kesedihannya. Kita ucapkan selamat atas keselamatannya. Kita membantu kalau dia berhutang, kalau kita bantu. Walaupun dia berbeda agama dengan, tetapi kita jangan korbankan prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Kalau dia undang kita ke rumahnya, kita datang. Tapi begitu dia suguhkan minuman keras, kita katakan, maaf, saya tidak bisa minum ini. Ya kan? Kita hormat. Nah, tapi kalau anjing, Bu, itu beda pendapat ulama. Imam Malik itu membolehkan orang memelihara anjing di rumahnya. Dulu Allah yarham, rektor IAIN Jakarta, Profesor Harun Nasution, itu ada anjing di rumahnya. Nah, kita toleransi orang yang seperti itu. Karena itu bukan prinsip dasar ajaran Islam. Hanya ada yang melarang, ada yang tidak. Ya. Jadi kita toleransi aja, Bu. Saya kira itu. Oke. Menyikapi dengan bijaksana itu sangat-sangat penting. Kami akan segera kembali, masih ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang tidak sempat hadir di studio Metro TV. Sebentar lagi. Sekaranglah saatnya kepada Anda yang tidak sempat hadir ke studio Metro TV, bertemu langsung dengan Pak Quraisy Shihab untuk memberikan pertanyaan. Sudah kami rekam, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ada pertanyaan karena saya sangat peduli terhadap lingkungan. Yang ingin saya tanyakan, kegiatan apa sajakah yang merusak alam? Nah, misalnya pertambangan yang mengatakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Apakah hal tersebut merusak alam bisa ditolerir? Itu saja, terima kasih banyak. Hubungan yang tidak harmonis itu merusak bumi. Karena pada akhirnya bisa terjadi perang. Merusak bumi. Bumi ini diciptakan Allah untuk dihuni dengan tenang oleh manusia. Hubungan buruk antara satu bangsa dengan bangsa lain, satu suku dengan suku lain, bahkan bisa jadi antara satu orang dengan orang lain bisa mempengaruhi bumi, karena setiap kegiatan kita itu bisa berpengaruh ke bumi. Jadi tadi kita lihat ini timbangan, itu dianggap pengerusakan di bumi. Jadi jangan artikan pengerusakan itu hanya pada fisik. Pengerusakan, perampokan, itu pengerusakan di bumi. Orang tidak tenang. Jadi saya kira sangat luas arti melakukan pengerusakan di bumi, bukan sekedar karena itu dalam ajaran Islam. Lingkungan itu bukan hanya lingkungan fisik. Kita punya lingkungan yang boleh jadi ibu tidak lihat, dan memang kita tidak lihat ada malaikat di keliling kita. Nabi SAW pernah duduk begitu, datang seorang, beliau selonjor, kelihatan lututnya, tiba-tiba datang Sayyidina Utsman masuk, Nabi terus ini, kok yang lain datang kamu tidak ini? Dia bilang, malaikat ada, dia malu kalau ini terlihat. Lingkungan apa ini? Bukan kita punya lingkungan selain dari ini. Apalagi kita ambil contoh, Nabi melarang Nabi melarang menggunakan tulang untuk membersihkan. Dulu orang pakai batu untuk membersihkan kotoran. Nabi melarang, jangan gunakan tulang untuk membersihkan. Kenapa wahai Nabi? Itu makanan jin. Nah, coba. Anda punya lingkungan yang banyak. Anda harus malu pada lingkungan itu dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan hanya lingkungan fisik ya. Kita punya pengertian lingkungan yang jauh lebih luas dari itu. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup memuaskan Nadia Mulia. Berikutnya masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya mau tanya, apakah nama-nama Nabi itu bagian dari ilham Allah yang diberikan kepada kedua orang tua mereka untuk memberikan nama tersebut? Adakah pelajaran yang bisa diambil dari nama-nama para Nabi tersebut? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Saya jawab singkat ini ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah itu ilham atau tidak. Yang saya bisa tambahkan hanyalah bahwa dalam riwayat-riwayat nama Muhammad SAW untuk Nabi kita itu
itu adalah suara yang didengar oleh ibunya sebelum melahirkan, bahwa kalau anakmu lahir namai dia Muhammad. Hanya itu yang saya bisa tahu. Tapi kalau nama-nama lain, Musa, Isa, ini wallahu alam, saya nggak tahu itu. Saya kira itu yang bisa saya. Kalau saya boleh menyambung pertanyaan Pak Quraisy, bicara soal nama, apabila kita sekarang ini ingin memberikan nama kepada anak kita atau kepada cucu kita, dari mana baiknya kita mengambil dan apakah nama itu juga merupakan doa? Iya, jelas nama merupakan doa. Nah, mengapa kita memberi nama anak kita? Bisa jadi karena kita kagum pada satu orang. Kita ingin anak kita menjadi seperti itu. Ya kan? Ya. Nah, ada orang namanya anaknya Michael Jackson. Ya ada, jangan ketawa. Karena dia kagum, dia ingin anaknya jadi seperti itu. Ya kan? Nah, dulu orang-orang menamai anaknya itu dengan nama-nama yang dinisbahkan pada Allah. Abdullah, Abdurrahman. Oke, itu bagus, tidak ada masalah. Kita juga memberi nama karena kita ingin mengekalkan sesuatu melalui penamaan itu. Kenapa kita namai bandara di Jakarta ini dengan Soekarno-Hatta? Kita kagum kepada beliau, kita ingin kekal namanya. Ya kan begitu. Itu penamaan, nama itu doa. Jadi karena itu Nabi dulu Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang namanya buruk, dia suruh ganti. Dia suruh ganti. Konon, nama cucu beliau yang pertama itu yang direncanakan oleh ayahnya adalah harb, perang. Kata Nabi tidak, namanya dia Hasan, yang bagus. Ada perempuan namanya buruk, dia ganti Zainab, dia ganti Jamilah dan lain-lain sebagainya. Karena nama doa dan itu bisa berkesan pada anak. Lebih lanjut akan kami hadirkan kepada Anda beberapa saat lagi. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Dan kita sampai mungkin pada kesimpulan kita di kesempatan kali ini. Saya kira apa yang kita ingin simpulkan, sekali lagi saya ingin simpulkan bahwa para nabi itu sejak dulu sampai nabi terakhir, misi mereka yang pertama adalah mengajarkan keesaan Allah dan beribadah kepadanya. Kita di dalam Al-Quran tidak menemukan satu ayat yang menggambarkan bahwa akuilah wujud Tuhan. Tidak ada. Yang ada, akuilah keesaannya. Karena wujud Tuhan itu fitrah. Semua orang mau lihat buktinya. Kalau kita ambil contoh, kalau anak kita sakit, oke, kita bawa ke dokter, bagus. Dokternya bilang nggak bisa, pindah dokter. Tim dibawa ke luar negeri, nggak bisa. Habis Anda punya harapan atau masih ada? Kemana? Allah. Itu fitrah. Tuhan itu wujud. Semakin Anda berusaha mengenyahkannya dari benak Anda, semakin gelisah Anda. Ya kan? Nah, karena itu agama Al-Quran, bahkan kitab perjanjian baru pun dalam bentuknya yang sekarang itu tidak ada yang mengajak akui Tuhan, tetapi keesaan Tuhan. Itu para nabi begitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa agama itu juga antara lain bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis. Hubungan harmonis itu antara lain dalam interaksi ekonomi dan perdagangan. Karena itu bisa meresahkan. Agama itu datang menghilangkan keresahan. Keresahan menyangkut hari depan, keresahan menyangkut hari ini. Itu yang diajarkan oleh Syuaib menyangkut timbangan dan takaran dan tidak mengurangi hak-hak orang. Yang ketiga yang diajarkannya dalam konteks hidup damai, biarkan masing-masing memercayai agamanya.
Tidak usah ambil putusan sekarang bahwa saya yang benar, kamu salah. Dalam hubungan sosial. Tetapi kita, ke dalam diri kita, ini yang paling benar. Tapi tidak usah berkata saya benar, kamu salah. Itu supaya kita rukun, supaya kita damai. Yang keempat, bahwa kita bisa ambil kesimpulan juga dari ayat ini bahwa biasanya orang yang kalah itu bersuara keras atau bertindak sewenang-wenang. Itu sudah kebiasaan ini, kebiasaan manusia. Yang kelima yang kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa jangan memastikan sesuatu, tetapi kembalikan segalanya kepada Allah. Susunlah target Anda, susunlah rencana Anda sedetail mungkin, tapi jangan pastikan bahwa itu pasti terjadi besok. Ya kan? Itu saya kira beberapa kesimpulan. Ada kesimpulan terakhir yang saya ingin katakan, bahwa para nabi itu walaupun umatnya sudah dibinasakan Tuhan seperti halnya ini, dia masih tetap sedih. Kasihan orang-orang itu. Tetapi Tuhan menegur bahwa jangan terlalu sedih, karena memang kamu sudah laksanakan tugas. Saya kira itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Quraish, dan terima kasih Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah di kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dalam Berkah Cahaya Ramadan, rangkaian program-program Ramadan di Metro TV. Pak Quraish Shihab dan saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.